Tidurlah hingga pagi. Halo Popers, balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku lagi berkunjung ke tempatnya Kak Andro sama Kak Venda. Halo. Kak Venda. Nah, Kak Andro sama Kak Venda ini duo dari Kaf Project. Kaf Project, ya, betul. Benar sekali. Nah, Kak Andro sama Kak Venda boleh dong ceritain dulu nih awal mula Kaf Project ini terbentuk. Jadi mungkin dari Andro boleh. Jadi startnya. Sebenarnya kita ini awalnya mau buat grup songwriting sama producing. Oke, terus lama-lama kok lagu yang kita buat enak-enak ya. Dan akhirnya yaudah kita coba sendiri deh. Bikin single sendiri ya? Iya. Bikin lagu sendiri akhirnya. Pertamanya apa namanya? Single pertama kita Yulus Setengah Mati, itu dirilis di tahun lalu. Sesaat ingin kembali bersama, membawa ragaku kembali ke masa itu, terbawa sentuhan nikmatmu, merasuk menggoda setengah. Oke. Berarti udah setahun lah ya. Sebelumnya berarti kan bikin lagu-lagu buat artis-artis saya, buat Iya, betul banget ya. Itu tuh udah ada berapa musisi gitu buat yang dibikin? Dita Farana, Ratu Rizky Nabila Fadak, terus Yogi 4 lagu kita udah. Iya, udah 4 artis yang kita produserin. Oh, oke. Terakhir tuh lagunya judulnya apa? Yang ini. Yang kita baru rilis kemarin single Tidurlah judulnya. Tidurlah hingga pagi datang, membawa sejuta jawaban indah. Tenangkan hatimu, tutup sejenak matamu, lupakan semua masalah di dunia. Biarkan imajimu menemukan jawaban saat kamu sedang terlelap. Tidurlah itu menceritakan tentang apa lagunya? Tidurlah ini lagunya kebetulan aku yang nulis, dan lagu ini menceritakan tentang mengajak teman-teman untuk relaksasi ketika kita punya masalah ataupun beban hidup yang terlalu berat. Jangan dipaksain dipikirin terus sampai nggak bisa tidur. Kan biasanya orang kebanyakan tuh pulang dipikirin nggak bisa tidur sampai pagi, nyari solusinya. Lebih baik kalian istirahat dulu, relax, tenang. Besok pagi ketika bangun tidur pasti punya jawaban-jawaban solusi baru untuk permasalahan itu. That's why kenapa aransemennya pun kita bikin simple, sederhana, dan relax supaya bisa didengerin sambil tidur. Gitu. Lagu itu ada inspirasi nggak? Inspirasi tersendiri gitu? Inspirasinya emang keadaan-keadaan kita dan di lingkungan kita aja sih, di lingkungan Kaf Project, lingkungan Andro. Kita saat biasanya kita kebiasaan tuh kalau misalkan lagi ada masalah kita sampai malam nongkrong, malah kita pikirin kan cari solusinya, malah nggak ketemu Andro ya. Tidurin aja. Akhirnya ketika dibawa tidur, kalaupun ketemu solusi pada saat malam itu, ketika bangun tidur nanti pasti ketemu lagi yang lebih bagus lagi solusinya. Jadi mendingan udah paling bener tuh tidur aja, istirahat dulu, relaksasi dulu, biar otaknya fresh dan jiwa raganya juga fresh. Benar, gitu. benar. Setuju. Misalnya dari Kak Andro sendiri mungkin ada
apa kayak sudut pandangan lain apa sama kayak Sebenarnya kalau mau ngomongin sama karena emang inti dari lagunya tuh ialah kita jangan kecapean. Jangan kecapean. kecapean harus istirahat Jangan ya. kecapean, harus istirahat, otak harus di refresh. Gitu. Terus nih, sebelum jadi Kaf Project, berarti kan Kandro kan awalnya backgroundnya DJ. Iya. Kak Venda solo. Aku solo kan? dulu. Nah, kenapa akhirnya bisa ketemu? Karena kita ngerjain di Tafarana ya. Iya, kita pertama tuh jadi aku punya jadi dulu dari sebelum covernya memang aku udah suka nulisin lagu untuk orang. Terus kemarin begitu pandemi ya, lagi di Tafarana mau minta buatin lagu, aku malas kerjain aransemen, maunya nulis lagunya aja. Nah itu aku aransemennya aku oper ke Andro sama Ariel ya. Sebenarnya Ariel dulu sih, Ariel dikenalin sama Andro. Akhirnya kita kenalin lah studio ini, ketemu di sini kenalan. Malah yang lebih sering ketemu kita berdua dibanding Arielnya. Akhirnya kenapa nggak coba bikin project aja nih gitu kan. Sekalian waktu itu kan juga Niji kan lagi nggak ada panggungnya karena lagi pandemi, jadi dia waktunya banyak kan untuk membuat project baru dan untuk kolaborasi. Sorry gitu. Berarti ininya dari pandemi ya awalnya. Iya, pas pandemi betul. Oke. Terus awalnya tuh lagu single pertamanya adalah Setengah Mati. Setengah Mati. Nah kalau Setengah Mati itu menceritakan inspirasinya juga dari Setengah Mati itu kita bikinnya berdua. Itu menceritakan tentang keadaan kita sekarang itu, kita nggak bisa melupakan momen-momen indah yang pernah kita lalui di masa lalu. Jadi tapi kita mau balik ke masa itu juga nggak bisa gitu kan, karena kan keadaan hidup, kondisi hidup dan keadaan lingkungan sekitar udah nggak mungkin gitu untuk kita melakukan hal-hal seru itu, hal gila itu atau hal-hal manis itu gitu loh. Jadi kayak setengah mati untuk melupakan momen-momen itu Indra ya. Jadi istilahnya kita mau melakukan yang umur 19 itu udah susah. Berarti kalau 19 lo harus mengurangi 20 tahun sebelumnya. Iya. Susah tuh. udah lewat banget ya masanya. Gimana ya? Aku bukan seorang musisi ini. Aku pengen tahu lah. Pengen punya lagu? Oh enggak, kirain. Kita langsung ojekin. Kalau pengen punya lagu kan aku harus bisa nyanyi tuh. Oh gitu. Aku nggak bisa. Oke. Karena ya aku pengen tahu nih kalau jadi musisi. Apalagi kan musisi itu berarti bikin lagunya, bikin aransemennya dan segala macamnya kan sendiri ya. Iya. Itu tuh biasanya dari lirik lagunya dulu deh. Itu tuh biasanya inspirasinya tuh dari pengalaman pribadi atau kayak teman nih curhat apa segala macam. Kayaknya nih bagus nih buat dijadiin Kalau lagu. kita tuh selalu startnya dari nadanya dulu. Oh, nadanya dulu. Kita berdua nongkrong bersenandung, bikin chord, bikin nada, dari nada baru kita lirik. Kan saat nadanya jadi kan moodnya udah berasa tuh, ini arahnya mau ke sedih apa mau ke bahagia apa mau sosial segala macem. Setelah udah jadi kayaknya setengah dulu nih, setengah jadi baru kita pikir kita cari liriknya apa ya. Nah kalau misalkan tema sosial kita bisa angkat dari kisah-kisah orang sekitar kita atau keadaan yang ada lagi tren saat ini, yang relate saat ini. Terus kalau misalkan percintaan ya bisa diangkat dari kisah pribadi, bisa dari kisah orang-orang sekitar. Kayak next single setelah ini yang akan kita keluarkan mungkin itu kisahnya Andro yang gue angkat jadi lirik dan nada gitu kan. Tapi kalau misalkan buat producing sama songwriting itu tergantung request klien. Kalau buat klien. Hey kiddo, I need a place to crash and Jadi kita sebenarnya bisa bayar request, terus biasanya lagunya dulu tuh, tapi prosesnya nada, terus lirik, habis itu jadi draftnya kan, jadi bagannya, baru di situ, habis itu kita bikin ke aransemen. Nah, aransemen itu kalau udah masuk aransemen itu pertimbangnya ke idealisme dan pasar ya, maksudnya kayak seperti apa? Pasarnya seperti apa, segmentasi yang menentukan yang menentukan segmen kita pendengar siapa itu kan dari aransemen ya. Kelasnya, ABCD-nya kalau terlalu susah ya jadinya susah buat didengerin gitu kan. Kalau misalnya Kaf Project sendiri nih, kan sekarang lagi banyak kayak konser-konser festival musik. Iya. Suka nggak sih kayak tampil gitu, manggung? Kita tuh Tiap khusus mau main ya? kita terakhir main di festival itu bulan Desember lalu ya, di Artikulasi Festival. Terus
Makanya tahun ini kita punya target harus ngelesain album supaya nanti kalau buat Bangong-Bangong lagunya udah 8 gitu kan minimal. Sekarang kan baru 3 nih lagu kita. Terus bulan Agustus nanti insya Allah kita juga udah ada satu festival yang kita akan main di situ. Oh, tadi kan mau bilang tahun ini target udah harus ada 1 album. Ya. Kira-kira kapan tuh? Nah itu tergantung Andro karena kemarin itu kenapa yang tidurlah ini Andro nggak terlalu banyak terlibat dan gue banyak kerja sendiri sama si teman gue itu si Ewok karena Andro lagi mesti nyelesain lagu yang akan ada di album itu. Dia memang Andro progresnya. Itu yang kemarin. Oh udah Jadi tinggal ada ya satu, lagi udah 70% lah. 70 cuma ada 1 lagu memang lirik belum jadi makanya hari ini tadinya kita mau workshop mau bersihin cuma tiba-tiba anak bayi ini terserang panas tinggi dan harus dilarikan ke rumah sakit sebentar lagi. Lagi sakit. Oke. Gitu. Tadi workshop ya? Ya. Di sini tuh emang maksudnya workshop tiap hari Rabu atau Enggak, tapi memang ganjil. Oh, Tiap tanggal ganjil karena plat ganjil genap kan. Terus udah gitu biasanya sih ya kita sebisa mungkin jadwalin seminggu sekali ketemu. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak dapet di seminggu sekali itu pun ya Kita ada sekali dalam seminggu 2 kali ya. Jadi Kak Project ini selain bikin lagu untuk artis-artis, bikin lagu buat sendiri dan juga bikin workshop ya? Ya workshop. Workshop tuh maksudnya kayak latihan bareng. Oh, workshop itu latihan bareng, maksudnya kayak bukan. Oh berarti Bukan workshop interior gitu, bukan tempat produksi. Buat belajar bikin lagu atau segala macam. Bukan. Kira Bisa juga sih. Workshop yang Pikiran. bikin orang Bukan klinik-klinik gitu, bukan. Jadi oke. kita workshop pasti kita trial berdua, trial and error lah. Berdua untuk biasa kita kadang ketemu suka jadi 2 lagu, ntar ada yang dipakai ada yang enggak gitu. Oh menarik ya. Jadi kalau misalnya musik itu seminggu tuh ya minimal adalah sekali ya kayak bikin aransemen bikin lagu atau latihan segala macam itu pasti ada. Tadinya kita mau seminggu 2 kali, sekali ketemu itu bisa jadi 2 lagu, 3 lagu. Cuma karena kesini di jadwalnya makin padat, jadi kita udah jarang ketemu dan kita bikin juga bank lagunya udah cukup. Mendingan yang ada ini diproduksi aja dulu. Jadi kita lagi jarang ketemu gitu. Aku mau nanya ke Kak Venda nih, kan aku sempat baca kalau misalnya Kak Venda tuh sebelumnya pengen ini ya, apa sih pensiun dari solo ya? Dari musik? Iya, dari musik. Oh, oke. Terus udah gitu akhirnya Kak Andro nawarin buat join project bareng ya? Apa namanya Andro? Friend bikin karya lagi intinya gitu kan. Terus ya udah coba bikin satu, ternyata oke kemarin. Jadi ya udahlah gas aja sekalian gitu loh. Jadi tertarik lah ya daripada sendiri, jadi kayak kan kalau ada partner kan ada yang meringankan beban kan harusnya. Jadi ada bisa bagi tukar pikiran, bisa bagi job desk. Cuman sekarang partnernya lagi kayak begini. Nah ini cuma kondisi sekarang lagi sakit, terus kemarin habis kena serangan jantung kan, terus abis itu Niji juga kebetulan juga lagi padat-padatnya manggungnya. Jadi ya kemarin gue coba. Ya karena memang basicnya dulu emang udah solois, biasa ngurus sendiri dan independen. Jadi ketika Andro lagi berhalangan pun ya gue tetap bisa ngemajuin ini, gas terus sendiri, nggak masalah. Oke. Terus aku pengen nanya nih, kenapa namanya Kaf Project? Kenapa nggak yang lain kayak? Jadi itu lucu nih, dulu kita gimana sempat ribut-ribut kecil ya. Ribut-ribut. Jadi namanya mau siapa duluan? Venda Andro atau Andro Venda gitu tadinya. Udah ribut, terus sampai ke bawah mimpi tuh gue. Sampai bawa mimpi, ya udahlah kita ambil jalan tengah aja deh, Kaf aja inisialnya dia, tapi singkatannya Karya Andro Venda. Oh jadi Kaf itu karya Andro. Karya Andro Venda gitu. Oh, oke. Jadi tetap nama gue di pertama, tapi tetap inisial dia di. Kenapa pakai inisial gua? Karena jaga-jaga kalau nanti tiba-tiba tengah jalan Andro bosen, Andro mau cabut dari Kaf Project. Jadi gua tetap bisa meneruskan project ini jadi Kaf Venda Project gitu kan. Bener, Kita prepare dari awal aja lah gitu kan. Oke, nih. Yap. Kak Venda sama Kak Andro sebelum di dunia musik emang backgroundnya itu suka bermain musik dan suka nyanyi atau apa? Sebelumnya tuh ada background lainnya nggak sih selain jadi musisi? Kalau saya sih dari SD ya. Oh ya dari SD? Dari SD udah ngeband. Oh gitu. Kalau Kak Venda sendiri? Kalau aku dari SD udah main musik, udah nulis lagu malah SD. Belum bisa nyanyi udah nulis lagu, terus cuma ngeband dulu ya, ngeband bubar sampai akhirnya belajar nyanyi, coba jadi solois. Tapi sebenarnya
rezekinya ternyata bukan di musik. Jadi nyari uang itu dari bisnis. Jadi aku tuh dari 2016 2016 sorry, aku udah punya usaha, aku punya cafe di SCBD. Sampai sekarang dia udah 7 tahun nih jalan. Dari usaha itu aku berkembang lagi. Sekarang ada usaha interior, ada agency dan production house. Terus sekarang juga aku aktif di beberapa organisasi kayak HIPMI, Kadin, yang gitu-gitu yang mau memang akhirnya rezekinya dan kemarin hidupnya makanya dari situ, dari bisnis itu. Jadi di musiknya ini lebih kayak hobi. Kalau emang dapat rezeki alhamdulillah, tapi kalaupun enggak juga enggak yang sampai nggak bisa makan karena kan udah punya backup plan-nya. Dia gitu. punya, saya pun juga masih ada Niji, jadi sama-sama. Iya, nah jadi cover project ini sebenarnya enak, apa namanya? Enaknya kenapa? Ketika ini belum ada panggung atau belum rame panggungnya, aku punya backup, punya income dari bisnis. Si Andro ketika ini belum berjalan pun dia punya income dari band Nijinya. Jadi sebenarnya harusnya sih bisa berjalan bagus ya. Iya. Oh berarti terus kenapa akhirnya kan dari bisnis sih? Kenapa akhirnya memutuskan buat terjun ke dunia musik? Jadi buat aku tuh, buat gue tantangannya sama. Kita sama-sama dalam bisnis kita harus menciptakan sebuah produk, betul dong? Iya, Makanan gitu contoh, kita harus bikin produknya. Pasti ada idealisme kita, rasanya mau begini segala macam. Terus setelah disajikan produknya dia jadi produknya enak, kita harus memasarkan produk kita ke masyarakat. Harus bisa bikin masyarakat itu jadi suka sama produk kita. Di situ kan perlu ada proses strategi dan marketing kan. Musik juga kayak begitu. Sama, PR-nya adalah gimana caranya kita menyampaikan produk kita ke masyarakat. Jadi menurut aku kayak sama-sama gambling. Cuman kalau di bisnis gamblingnya bisa terukur, di musik nggak bisa. Gamblingnya yang benar-benar nggak ada rumusnya gitu. Kalau di bisnis kan kalau misalkan kita bikin kopi enak atau mie enak, misalkan besoknya template yang udah ada bisa dipakai lagi di tempat lain, laku kan? Iya. Kalau di musik kita udah punya satu lagu terkenal, kita bikin lagu juga yang sama kita belum tentu terkenal lagi. Benar. Gitu. Jadi lebih faktor Excel lebih banyak. Lebih ajaib lah. Butuh ada magic kalau kata musisi ya, Indra ya. Butuh garis tangan Tuhan. Gitu. Iya benar, itu dari sangat Tuhan. Oke, terus Kak Andro sendiri nih dari Niji ke Kak Project dengan genre yang berbeda, beda kan Beda ya, banget. beda banget ya. Itu ada rasa yang kayak, aduh susah nih ngejalaninnya, rada berat atau kayak gimana? Atau sebenarnya di Kak Project nih, ini tuh genre yang gue suka kayak gitu. Jadi gini, at first di Cover Project ini adalah pelarian gua. Oh, Pelarian gua dari Niji. Gitu. Maksudnya gua bisa buat semau apa yang gua mau dengan dia. Oh, oke. Sedangkan di Niji kan ada 6 kepala. Iya benar. Itu lebih susah lagi. Belum lagi ada labelnya, ada permintaan dan apa ketentuan-ketentuannya mungkin ya. Jadi di Cafe ini lebih ke idealisme aku lah gitu loh. Oh, jadi emang kayak ya udah di Cafe ini aransemennya yang Kak Andro mau, liriknya juga Ya, yang Kak suka. tapi dikurasi juga sama dia. Iya, bareng gitu ya. Kita nggak terlalu ya kita dua kepala ide aja. Oke. Lalu tujuannya, targetnya tahun ini selain ada satu album, ada lagi nggak kira-kira? Main di Baru itu festival. dulu sih. Ya, setelah udah punya album kan otomatis festival lagi goalnya. Jadi kemarin kita main di festival tahun lalu itu karena lagunya baru sedikit. Kita beberapa cover lagu orang. Nah kita nextnya kita kalau bisa Cover lagu orangnya udah satu aja. Satu aja cover lagu orangnya atau kalaupun nggak usah ada cover lagu kita semua. Untuk bisa mencapai ke situ makanya gue nge-push Andro aransemen harus beres nih karena lagunya kan udah ready kan. Oke. Gitu. Oke nih, sekarang buat Kak Project kedepannya harapannya apa sih dari Kak Andro maupun Kak Venda? Harapannya tetap fun sih. Tetap Tetap fun. Oke. Fun maksudnya dimana aku bisa masih menjadikan ini pelarian. Gitu. Dimana aku masih bisa menjadikan ini salah satu tempat gue bersenang-senang. Oh, oke. Gitu. Ini balik lagi dulu kayak gini. Kan Kak Project ini berarti pelarian dan juga hobi lah ya, jatuhnya. Terus, Buat Andro, kalau buat gue beda lagi. Oke. Terus kan pelarian lah kayak gitu. Kalau misalnya suatu saat pelarian ini jadinya sebuah tuntutan kayak gimana, kayak jadi kayak harus ada terus. Tuh lagi belajar. Oh, oke. Lagi belajar. Itu lagi gugas ke dia. Lo nggak bisa belajar. cuma jadi pelarian doang, mesti ada timeline, mesti ada deadline, ya kan, mesti punya target hidup. Lagi belajar. Iya, benar.
Oke, nah sebelum kita tutup, ada nggak sih dari harapan Kak Venda dan Kak Andro dari Kaf Project untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk berkreasi, berkreasi lah ke depannya mau harus kayak gimana? Ya harapannya semoga kalian dengan kemudahan software dan teknologi sekarang bisa lebih kreatif lagi, karena pada zaman kita dulu mungkin itu buat produksi lumayan berat dan biayanya lumayan tinggi. Sekarang kan simple di rumah, jadi nggak ada salah bikin aja karya sebanyak-banyaknya, karena itu akan menjadi intellectual property kalian yang kedepannya dari IP itu bisa diturunin lagi jadi bisnis-bisnis yang lain. Kalau secara dari sudut pandang bisnis dan marketingnya gue mungkin bisa ngomong gitu ya. Kalau dari Andro mungkin Yang pasti berkarya aja sih, soalnya dari orang itu membuat lagu mungkin baru lagu ke 100 yang naik, tapi lagu ke 9 sampai ke 99 itu nggak naik. Jadi jangan berhenti aja, komit aja. Nah, dari buat Kaf Project nih, kalau misalnya teman-teman Poppers pengen tahu tentang update-annya Kaf Project itu kita harus kemana sih? gampang caranya. Buat teman-teman Poppers yang mau tahu update terbaru dari Kaf Project, bisa follow akun Instagram kita di akun Andro apa? Androniji, Gua Kak Venda, dan jangan lupa akun kita berdua Kaf Project. Terus kita juga baru bikin akun TikTok ya, kita Kaf nyoba Project main juga. TikTok Kaf Project. Dan yang pasti kalau untuk video-video durasi panjang mau ngelihat kayak kemarin kita ada live di radio, live di mana, itu ada di channel YouTube kita Kaf Project. Jangan lupa dengerin single kita terus, single terbaru kita Tidurlah, udah ada di Spotify dan berbagai digital platform lainnya, dan video klip kita juga udah ada di YouTube. keluar di YouTube. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Kak Venda dan Kak Andro, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Thank you banget, thank you banget. Sukses terus buat Poppers pokoknya. Harus jadi media nomor 1 di Indonesia. Amin. Kak Venda sehat-sehat terus dan Siap, Andro ya. semoga cepat sembuh ya. Amin, amin. Dan Poppers jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Poppers, dan juga jangan lupa subscribe, like dan share YouTube-nya poppers.id. Oke, bye bye.